Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga sabda Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar kepadanya. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan singkat sebelum kita masuk dalam renungan kita pada hari ini. Pernahkah saudara-saudari berharap bisa kembali ke masa lalu, agar bisa memperbaiki sesuatu, membatalkan sebuah kesalahan yang mungkin terus kita ingat sampai dengan hari ini, atau mengubah sesuatu
yang pernah terjadi atau kita alami di masa lalu. Pernah? Kalau saya pernah. Apalagi persoalan itu berat, ya. Terus terpikir atau terbayang-bayang, ya. Seringkali kita berpikir seandainya, ya, kalau tidak terjadi pasti akan lebih baik. Dan pada hari ini dalam ketiga bacaan yang kita dengar bersama, Allah sebenarnya berkata kepada kita semua yang hadir di tempat ini, juga mungkin yang live streaming, ya. Allah berkata, aku tahu apa yang terjadi dalam hidupmu, dalam masa lalumu. Aku pun tahu tentang luka-lukamu, kelemahanmu, hal-hal yang engkau sesali. Tetapi aku tidak datang untuk menghakimimu. Garis bawah ini. Aku tidak datang untuk menghakimimu. Aku datang untuk memberimu kesempatan yang baru. Oleh karena itu sampai dengan detik ini Gereja Katolik masih mempertahankan sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat. Ya. Karena apa? Dasarnya bacaan-bacaan pada hari ini dari kitab Yesaya, dari kisah para rasul, bagaimana Paulus bersaksi di tengah umat perdana atau umat Kristen pada saat itu tentang apa yang ia alami ketika berjumpa dengan Tuhan dan hidupnya diperbaharui oleh Tuhan. Mari kita sejenak melihat Injil pada hari ini. Seorang perempuan dibawa kepada Yesus. Seringkali kalau saya Bible sharing dengan anak-anak muda Belanda yang kritis-kritis itu sering bertanya, loh laki-lakinya kemana, pastor? Ya nggak tahu saya. Karena itu yang tertulis dalam Injil pada hari ini. Dan orang-orang atau di dalam bacaan Injil dikatakan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi sudah menghakimi seorang perempuan ini. Mereka bahkan siap melemparinya dengan batu sampai mati. Bukan karena dia ingin menghukum, tapi ada dasar yang dia pegang, yaitu apa? Hukum Taurat. Bahwa diperbolehkan melempar orang yang berzina sampai mati. Tapi hal yang menarik di sini adalah Yesus berkata kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Dari sini kita bisa mengerti bahwa inilah Allah yang sesungguhnya, wajah Allah diperbaharui oleh Yesus. Allah yang dulu kerjaannya itu menghukum bangsa Israel. Ya. Ketika bangsa Israel tidak taat pada Allah, Allah membiarkan bangsa Babylon menghancurkan, meratakan Yerusalem dan membawa sisa-sisa Israel ke Babilonia untuk dijadikan budak. Ya. Dan pada hari ini wajah Allah dirubah total oleh Yesus, Allah yang mau mengampuni, Allah yang mencintai umatnya. Allah bukan Allah yang menunjuk dan berkata, kamu orang berdosa, bukan. Tetapi Allah yang berkata, mari datang, aku beri kamu kehidupan baru. Kesempatan untuk
mencicipi kasih Allah yang besar itu. Dan hal yang sama kita dengar dari Paulus. Ya. Dalam bacaan kedua, kita tahu bahwa Paulus dulu sebelum dia bertobat, dia melakukan banyak hal buruk. Ya. Saudara-saudara tahu ada satu kisah yang menurut saya juga miris ya, ketika diceritakan di dalam Kisah Para Rasul bagaimana kematian martir pertama. Ya. Namanya siapa? Stefanus. Ya. Anda tahu matinya di mana? Persis di depan Paulus. Ya. Kita bisa membayangkan betapa kejamnya Paulus pada saat itu. Saulus ya, bukan Paulus. Orang yang sama tapi namanya berubah ketika dia mengenal Yesus. Ya. Anda bisa bayangkan atau bandingkan kekejaman Paulus pada saat itu. Ya. Kalau kita mau tarik, membandingkannya dengan saat ini, kita bisa katakan bahwa Paulus itu tidak lebih dari seorang teroris. Ya. Dan yang menarik ialah bahwa setelah dia bertobat, dia mengalami kasih Kristus. Ya. Dia berjumpa langsung dengan Kristus dalam perjalanan ke Damaskus. Paulus berkata, "Aku melupakan apa yang ada di belakangku, dan aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku." Paulus tahu bahwa Allah telah merubah hidupnya. Masa lalunya tidak lagi membelenggu hidupnya. Ia berjalan bersama Yesus. Menjadi apa? Menjadi berkat untuk banyak orang. Saya hanya gak bisa bayangkan apa yang terjadi kalau Paulus tidak pernah ada. Ya. Gereja menamai Paulus atau memberikan gelar kepada Paulus, yaitu seorang misionaris sejati. Dia pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk mewartakan kasih Allah. Agar apa? Agar semua orang bisa sungguh-sungguh hidup atau berubah hidupnya mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita merefleksikan hidup kita kembali pada hari ini, banyak mungkin dari kita membawa beban dari masa lalu. Hal-hal yang kita sesali, sebagaimana pertanyaan saya di awal khotbah saya. Mungkin suatu kesalahan, luka, atau kesedihan. Kadang-kadang itu seperti ransel yang berat yang kita bawa kemana-mana. Ya. Saya kalau keluar rumah pasti bawa ransel. Isinya banyak pokoknya. Kadang-kadang berat, kadang-kadang ringan. Ya. Namun hari ini Allah berkata, "Bawalah ransel itu kepadaku. Aku tidak akan menghakimimu. Aku ingin menyembuhkanmu, aku ingin menolongmu untuk mulai lagi dari awal." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Allah mengundang kita untuk melakukan dua hal. Pertama, Ia mengundang kita agar kita seutuhnya mempercayakan hidup kita kepada Allah. Berbicaralah kepada Allah, datanglah kepada Allah dalam doa-doa harian kita. Ya. Sesibuk apapun, datanglah kepada Allah. Anda capek atau lelah, berdoalah, "Tuhan, terima kasih untuk berkat yang boleh saya alami pada hari ini." Datang kepada Allah.
Dan hal yang kedua yang Tuhan undang untuk kita lakukan adalah agar kita bersikap lembut juga kepada sesama kita. Jangan cepat menghakimi seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pandanglah saudara-saudari di sekitar kita dengan kasih Tuhan. Mungkin mereka atau orang yang berjumpa dengan kita juga sedang membawa ransel yang tidak kita bisa lihat. Ya. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup saya ada umat yang begitu bahagia, tapi tidak seperti itu kelihatannya. Ya. Ketika bercerita pribadi dengan saya, rupanya ada ransel atau beban hidup yang dia panggul. Dan pada saat itu dia membutuhkan kekuatan dari Tuhan, bukan penghakiman dari kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga hari Minggu ini, minggu kelima, ingat minggu depan kita sudah Minggu Palma, cepet ya, gak berasa. Dan sebentar lagi kita akan memasuki pekan suci. Semoga kita berjalan semakin dekat dengan Allah, bebas dari masa lalu kita, terbuka pada masa depan dalam perjalanan menuju Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.